menyambut bulan Februari tahun ini dengan tema To Develop the Gifts, untuk mengembangkan, meningkatkan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Di dalam ayat pokok kita dalam 2 Timotius pasal 1, maka diceritakan tentang Timotius yang muda. Kalau kita baca Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3, maka kita tahu bahwa keadaannya tidak terlalu favorable. Ayahnya adalah seorang Yunani, artinya penyembah berhala. Dan ibunya seorang Yahudi, tetapi menikah dengan seorang Yunani yang tentu saja tidak bisa bersatu. Tetapi Timotius yang muda ini, seorang yang timid itu artinya agak rendah diri. Tapi puji nama Tuhan, ada Rasul Paulus yang menyebut dia agapetos teknon. Artinya anakku yang well beloved son, putra yang aku kasih. Dan dia berkata, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Dan perkataan mengobarkan di sana adalah mengipasi api supaya jadi besar. Dari mulut kita kalau ada api kecil kita bisa padamkan, kita bisa besarkan. Nah demikian juga, sekalipun Roh Kudus Maha Kuasa, Maha Pencipta, tapi Alkitab mengatakan Roh Kudus mudah didukakan, mudah dipadamkan. Karena itu setiap zaman Roh Kudus yang paling kecil pun ucap syukur and develop. Saya ingat pertama kali saya di zaman Roh Kudus, cuma tangan saya bergetar kecil gini. Jadi mungkin voltasenya sangat kecil. Tetapi ketika saya menyerahkan diri untuk menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir tanpa hambatan. Dan kita lihat apa yang jadi hambatan, cuma satu. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Firman Allah mengatakan dia dimotivasi oleh Rasul Paulus. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, roh sungkan, roh minder, itu pasti bukan daripada Tuhan. Know your God, God is your Father. Know yourself, kamu adalah putra yang dikasihi Tuhan. Dan know your enemy. Kita tahu bagaimana kita menghadapi musuh dan kita perlu kuasa. Tidak ada orang berperang dengan pisau dapur. Kalau bisa pakai RPG, ya, rocket propel grenade, begitu kan. Nah, tidak mungkin saudaraku menghadapi kuasa kegelapan out there tanpa kuasa Roh Kudus. Tetapi salah satu cara untuk mengobarkannya adalah persekutuan yang benar. Yaitu persekutuan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu sama seperti arang. Ya, arang itu kalau cuma satu cepat mati. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Banyak orang tidak mau kebaktian onsite, rugi sendiri. Ya, di rumah sendiri. Enak di sini Pak, gereja online katanya. Bisa pilih pengkhotbah siapa saja. Tetapi tanpa persekutuan, firman Tuhan mengatakan yang jelas, jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Kembangkan karunia Allah di mana? Di Komsel. Saya mulai pelayanan dengan sederhana sekali, yaitu mulai dengan persekutuan di rumah saya yang pimpin, dan cuma ada 2 orang, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tetapi kemudian saya tidak berdiam diri dan karunia itu dilipat gandakan. Jangan lupa ada hukuman bagi mereka yang tidak melipat gandakan talenta atau uang mina yang ada padanya. Ini berbicara juga tentang segala macam talenta itu. Kiranya warga kerajaan mengerti ini. Jangan ada yang berdiam diri. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Karena itu nanti sesudah kenaikan Tuhan Yesus, ada 10 hari menantikan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini tradisi yang baik. Datanglah, urapilah, dan saat ini juga engkau bisa menerima dan kobarkan karunia itu. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Coba lihat wajah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan welcome to the kingdom of God. Selamat datang di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita mau meninggikan nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami, hidup kami. Untuk kami menyembah Engkau. Untuk kami meninggikan Engkau. Untuk
untuk kami bermazmur bagimu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu Tuhan atas setiap kami hari ini. Bila kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kami tahu, kami yakin, kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami di dalam kebenaran-Mu, Tuhan buat berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Berkat-Mu juga atas bangsa kami, berkat-Mu atas para pemimpin negeri ini, berkat-Mu juga atas kota kami di mana Tuhan tempatkan kami, juga atas para pemimpin yang ada di kota ini, bahkan para pemimpin rohani kami, biarlah mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, mereka ada dalam naungan Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu, kami rindu Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak diagungkan tinggi. Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Layaklah Engkau anak domba Allah. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami siap memuji meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan sorak-sorak paling meriah bagi Allah kita. Sebab Dialah benteng hidup kita. Dia tempat perlindungan kita. Allah yang kita percaya. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup.
Dia yang berjalan di depan kita. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. sudah menyelamatkan kami. Imanku untuk setia.
percaya, ku nyatakan ku tetap setia. Haleluya. Ya ralala baralala baralala basyara baralala 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 baralala. Haleluya. Terima kasih, mari nikmati kasih Tuhan, nikmati hadiratnya. Oralala baralala baralala basyara baralala baralala. Terima kasih Tuhan. Mari ikrarkan pujian ini, katakan ku tetapkan hatiku tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan, mari sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan, senangkan hati, oh senangkan hatimu, senangkan hatimu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita dengan penuh sukacita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di tahun ini kami akan terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin, amin. Kemurahan demi kemurahan Tuhan. Mujizat dan kuasa yang lebih besar lagi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan yang akan bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lawat kami dengan firman-Mu supaya setiap kami hari ini dibangun, dikuatkan kembali. Dan kami percaya Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji-Mu. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta kepada kami. Terima kasih, sampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan saudara duduk. Haleluya. Wow. Siapa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini? Ini yang paling penting ya. Saudara, saya selalu katakan bahwa pujian dan penyembahan itu akan mengantar saudara untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, ya, dan merasakan bagaimana lawatan Tuhan terjadi. Dan saya juga selalu katakan separuh ibadah kita ini pujian penyembahan. Dalam arti begini saudara, kalau separuhnya ibadah pujian penyembahan itu artinya penting, betul enggak? Ya, bukan khotbah saja yang penting ya, tapi pujian dan penyembahan, dan kita hidup di dalamnya. Dan kita juga dikuatkan di dalamnya. Amin. Hari ini saudara, saya akan bagikan tentang satu hal, yaitu developing the gifts, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah membangun karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab saya yakin saudara, di tahun 2023 kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Untuk itu juga butuh persiapan, ya. Bukan, kita tidak bisa begini saudara, menghadapi sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama. Saudara, Tuhan akan nyatakan hal-hal besar dalam kehidupan kita di tahun 2023 melebihi tahun 2022. Nah, kalau gaya hidup kita, kalau kecintaan kita kepada Tuhan sama dengan tahun 2022 tanpa ditingkatkan, maka saya yakin kita akan juga ketinggalan. Ya, kita akan menjadi biasa-biasa saja. Makanya saudara, saya juga sering bagikan di tempat ini, apa yang gembala senior bagikan sebagai satu visi atau misi di tiap tahun. Itu saya mengalami saudara ya. Yang kemarin juga kan kita ngalami saudara, kita bisa renovasi. Karena apa? Kita mengimani. Tahun ini juga akan ada hal-hal yang besar. Dan mulai dimunculkan karunia-karunia yang luar biasa. Yang bukan hanya berbicara dalam pelayanan, tapi juga dalam bisnis, usaha dan pekerjaan dan rumah tangga kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik saudara, ini dasar ayatnya ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi setiap kita
itu diberikan karunia. Ya, entah nanti karunia seperti apa. Yang jelas begini, masing-masing diberikan karunia. Nah, Tuhan mengendaki ini hendaklah kita menjadi pengurus yang baik. Ya, yang mempergunakan, yang mengerti apa tujuan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, saya tadi melayani di Rock Jember. Ada satu teman saya punya pengalaman begini, saudara. Wah Pak, saya punya pengalaman juga pelayanan. Pernah Pak, di Blora dia bilang. Sama kondisinya. Di sana juga orang bilang kota pensiun, saudara. Tapi saya bilang, ya bolehlah sama gitu ya. Tapi di sini lebih parah gitu saya bilang, saudara ya. Karena memang benar-benar kotanya ya seperti itu, saudara. Dan tidak bisa disangkal juga. Tapi saya akan melihat bahwa ketika kuasa Tuhan ada di tempat ini, saudara, maka kota pensiun bisa diubah, saudara, menjadi kota yang terus bergerak melesat. Sesuai dengan juga visi bupati kita ya, pemerintahan kita. Nah, saudara, biasanya begini, saudara, yang saya pelajari di kota-kota seperti ini, Tuhan akan tempatkan hamba Tuhan atau pelayan yang bisa all in, ya, yang awal-awal membentuk dan kemudian saudara menjadikan seluruh jemaatnya akhirnya bisa bertumbuh. Karena apa? Karena saudara di kota seperti ini, kalau tidak ada hamba Tuhan yang spesialis seperti itu ya, saya percaya saudara akan lamban, bukan tidak bisa, akan lamban saudara ya. Nah, saya dalam hal ini Tuhan karuniakan kepada saya pernah ada survei saudara dari beberapa ya seminar atau apa. Ketika saya dites gitu saudara, saya kalau dilepas sendiri dalam pelayanan, saya bisa saudara ya. Karena saya bisa melayani semuanya gitu ya. Wah, di jemaat yang perintisan umpamanya, enggak ada pemain musiknya, enggak ada WL-nya, enggak ada yang khotbah. Nah, itu saya cocok gitu ya saudara ya. Saya cocok saudara. Karena apa? Karena bisa semuanya all in ya. Nah, saudara, tidak semua orang memang dikaruniakan seperti itu. Tapi saudara, saya akan mempergunakan dengan baik karunia itu. Apa yang Tuhan percayakan, saya gunakan sebagai orang yang pengurus yang baik. Karena apa? Kalau saya tidak mempergunakan, bisa jadi begini saudara. Bahwa karunia yang Tuhan berikan itu akan dicabut dari saya. Ya, sehingga tidak ada lagi dan itu bisa diberikan kepada orang lain yang mau. Ingat, bukan soal mampu saudara, tetapi mau atau tidak. Saya orangnya mauan, ya mau saudara. Dengan segala ketidakmampuan saya, karena saya mau akhirnya Tuhan berikan. Dan akhirnya saya mampu. Tuhan butuh orang-orang yang mau hari ini, bukan orang-orang yang mampu. Amin. Nah, hari ini juga saudara, sesuai dengan ayat firman Tuhan dalam Yudas pasal 1 ayat 21 katakan demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas apa? Dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita tidak hanya cukup menjadi orang percaya saja, percaya kepada Yesus, kemudian ya yang penting selamat dan tidak bisa tidak berbuat apa-apa, cukup jadi jemaat saja, tidak bisa saudara. Karena apa? Iman yang Tuhan dalam dirikan, yang Tuhan ada melekat dalam diri kita, itu harus bergerak terus. Dia tidak bisa stagnan. Dia akan saudara bergerak dan menggiring saudara sampai saudara memiliki karunia-karunia daripada Tuhan. Dan itu tujuannya baik. Tetapi karunia ini ingat, catat baik-baik, bukan tujuan utama. Hanya sebagai alat untuk menopang rencana Tuhan. Karena karunia akan lenyap, nubuat akan hilang. Yang tinggal apa saudara? Iman, pengharapan dan kasih. Tapi bukan berarti tidak penting. Sangat penting karunia ini saudara. Sangat penting. Dan kalau saudara gunakan itu akan berdampak luar biasa. Nah, ini yang nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebagai pengurus yang baik, orang yang menerima kasih karunia. Makanya saudara, jangan hanya puas duduk di bangku jemaat ya. Haleluya. Coba lihat wajahnya dong kanan kiri. Nah, ini pelayan-pelayan Tuhan yang nanti di masa depan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti ada Pak Pendeta Daniel Triyoga, Pak Pendeta Daniel Stephen, Pak Pendeta Yohanes, ada Pak Yohanes Poyen, saudara. Saya senang saudara, bahkan maaf, ini akan bukan hanya berbicara soal pelayanan saja. Tetapi bagaimana saudara akan benar-benar mengalami Tuhan yang dahsyat di tengah bisnis usaha, pekerjaan saudara. Akan muncul orang-orang yang dahsyat dan ini butuh karunia. Kalau kita tidak punya kemampuan karunia ini saudara, maka pergerakannya pasti akan lambat dan saudara pasti akan capek saudara, benar-benar capek.
keahlian, itu butuh penopang. Ya, bukan hanya skill saja, tetapi pertolongan Tuhan saja juga, saudara. Nah, penting catatan di sini saya berikan kepada kita, bahwa karunia yang kita dapatkan itu harus didahului dengan ketaatan dan keintiman dengan Roh Kudus. Jadi tidak bisa ditawar, saudara ya. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, mau ada sesuatu nilai yang bertambah dalam diri saudara, awalnya sih mungkin hanya bisa sharing, baca Alkitab, naik lambat laun saudara, sudah bisa melayani di Komsel, sharing sesama teman. Lanjut akhirnya dalam kelompok yang lebih besar. Lanjut lagi saudara, dipercaya di mimbar ini. Dan seterusnya akan mengarah kepada tujuan ilahi. Nah, ini penting, harus didahului dengan apa saudara? Keintiman dengan Tuhan. Saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula? Mereka sudah dibaptis. Ya, dan waktu mereka dibaptis, Tuhan katakan bahwa Roh Kudus turun atas kehidupan Yesus. Itu adalah simbol daripada kehidupan orang-orang percaya yang sudah dibaptis juga. Nah, apa yang terjadi? Mereka lanjut saudara, tidak berhenti, tidak stagnan. Alkitab katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecah-pecahkan roti dan berdoa di sana. Untuk apa saudara? Karena mereka lihat ini ada rencana Tuhan yang besar yang ada di depan. Dan ini akan terus berlanjut untuk sebuah benang merah sampai kepada hari ini kita di tempat ini. Saudara jangan hanya berpikir untuk hari ini saudara. Saudara giat tekun setia itu adalah untuk satu generasi yang ada di depan saudara, di belakang saudara. Ya, kalau saudara mulai cuek, kalau saudara mulai malas, tidak setia, itu artinya begini, saudara sudah tidak peduli lagi dengan generasi yang ada di depan kita. Generasi berikutnya. Kalau saudara sudah mulai putus asa dan stop untuk saudara melayani, itu berarti begini, secara tidak langsung saudara sudah tidak peduli lagi dengan generasi saudara. Mereka lakukan itu sebab apa saudara? Ini harus terus berlanjut. Dan ini sampai terciptanya orang-orang percaya kita diselamatkan. Yang ada di Bondowoso ini adalah dari gereja mula-mula. Itu ada benang merahnya, ya, ada kesinambungannya, ada nyambungnya ke sana, saudara. Itu yang mereka lakukan sehingga melalui apa yang mereka lakukan, mereka bertekun, mereka hidup dalam persekutuan, mereka berkumpul memecah-mecahkan roti dan berdoa. Mereka percaya dan mereka melihat saudara bahwa mereka juga akan mengalami rencana-rencana Tuhan yang besar. Saudara nanti baca cerita selanjutnya. Seperti apa yang dibagikan oleh Pak Arifin ya, bagaimana lahir akhirnya Stefanus ya, yang dipakai Tuhan saudara, yang berawal dari pelayanan yang sangat sederhana. Dikatakan melayani janda-janda miskin, bukan janda-janda muda ya. Janda-janda miskin saudara mereka Stefanus melayani. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saudara, dia diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa. Saudara, langkah kecil kehidupan kita itu adalah awal untuk sesuatu yang besar yang akan terjadi di depan kita. Saudara mungkin katakan, Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa khotbah. Langkah kecil saudara itu menentukan sesuatu yang besar yang akan terjadi. Stefanus hanya melayani saudara janda-janda miskin waktu itu. Berangkat dari situ saudara, Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar. Makanya benar kata firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan kepercayaan, yaitu perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini bukan hanya berlaku di pelayanan, bukan saudara. Dalam pekerjaan, dalam usaha. Saya saksikan saudara di sini bahwa anak saya lagi pergumulan di Jakarta saudara. Saya katakan kamu akan mengalami. Dan saya bilang sama istri saya, puji Tuhan saudara, dia mengalami tekanan yang cepat gitu ya. Karena harus mengalaminya. Ya. Saya bilang kamu harus mengalaminya, entah Tuhan itu kapan kamu harus alami, itu Tuhan yang tahu. Dan detik dia bekerja saudara, belum 4 bulan, dia sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Dan saya bilang, Papa ini bersyukur loh kamu sudah mengalami, karena kamu pasti mengalaminya entah kapan. Tapi puji Tuhan hari ini sudah mengalami. Demikian juga dengan kehidupan kita saudara ya. Kita tidak akan berhadapan dengan jalan yang mulus, jalan yang beraspal, saudara yang halus. Tidak saudara. Kita akan melalui jalan yang berbatu, berkelok-kelok, tanjakan di tebing yang curam saudara. Nyaris saudara jatuh. Itu harus dialami. Supaya apa saudara? Kita menjadi manusia rohani yang kuat di dalam Tuhan.
Makanya saudara saya bersyukur, ayo kita terus bertekun di dalam Tuhan. Amin, untuk sesuatu yang besar. Dan ini saudara kita lakukan, terus intimlah dengan Tuhan. Ya, terus dekatlah dengan Tuhan. Karena hanya dengan firman kita bisa dikuatkan, tidak dengan cara yang lain. Mari saya bagikan bagaimana orang-orang yang mau lepas dari kebiasaan buruk, dia mencoba dengan dirinya sendiri, tidak akan mampu saudara. Karena apa? Tidak ada kuasa yang bisa merubah seseorang kecuali hanya Tuhan. Makanya saudara kita datang kepada Yesus hari ini untuk meminta juga belas kasihan daripada Tuhan turun atas kehidupan kita. Nah, ini yang saya bagikan bagaimana mendevelop, ya, membangun karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama begini saudara, temukan karuniamu. Katakan bersama saya, temukan karuniamu. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 saya bacakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh apa? Karunia-karunia. Penting saudara. Usahakanlah memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa karunia bernubuat yang paling utama? Karena ini akan memicu pikiran kita atau gaya hidup kita. Di mana karunia nubuat ini kan berbicara begini, sesuatu yang akan terjadi di depan. Hal yang buruk yang terjadi hari ini kita perkatakan hal yang baik. Itu karunia nubuat loh saudara ya. Lagi persoalan, enggak, kamu akan sembuh. Kamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya sering perkatakan begitu. Berapa waktu lalu ya, ada Bu Linda di tempat ini. Kocai mana? Enggak ada ya? Oh ya, haleluya, sorry di belakang. Saya enggak lihat, hitam soalnya Bu Linda ya. Bajunya maksudnya. Nah, waktu ponakan ya, yang ngalami sakit saudara, kan mamahnya udah meninggal. Ya, iparnya Bu Linda meninggal saudara. Dan kemudian tiba-tiba saja dua anaknya sekaligus, ya dua anak ponakannya Bu Linda itu sekaligus sakit. Saya cuma satu hal bahwa saya katakan begini, firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan saya katakan anak ini tidak akan jadi dioperasi. Itu saya ucapkan saudara. Karena apa? Ini kuasa firman. Dan saya bilang juga anak yang satunya pasti Tuhan sembuhkan. Benar saudara, apa yang saya ucapkan itu terjadi saudara. Dan ini adalah termasuk daripada karunia untuk bernubuat. Makanya saudara penting sekali juga puji-pujian ini. Puji-pujian kenapa dimasukkan dalam pelayanan profetik ya? Kenabian. Nabi kan sudah bernubuat. Kenapa? Apa yang kita ucapkan itu saudara, itu adalah perkataan nubuat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita sudah ucapkan, kita sudah deklarasikan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita ucapkan itu saudara ya. Perkataan profetik. Padahal ini lagi belum dapat pekerjaan loh saudara ya. Padahal ini baru dipecat sama pimpinan dan lain sebagainya. Tapi kita sudah berani mengucapkan itu. Dan itu akan mendrive kehidupan saudara. Untuk saudara berani menghadapi apapun yang terjadi. Sebab janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya saudara, ayo penting puji-pujian saudara. Ayo jangan melempem kalau muji-puji Tuhan ya. Seolah saudara kalau diajak tadi pujian apa tadi ya? Lagu cepatnya? Ya, denganmu Tuhan. Sudah gini. Enggak yakin ini. Denganmu Tuhan, wah, ku kan berjalan. Apa yang akan terjadi di depan saudara dan saya, yang menentukan itu adalah iman kita. Ingat ya waktu saya ketemu dengan Pak Daniel Stephen, ketemu dengan Wabub, 1,5 jam kurang lebih ya bicara dengan Wabub saudara. Cuma 4 orang, wah keren banget ya. Bisa menghadap Wabub saudara ya, di tempat yang santai juga. Dan beliau juga katakan begini, apa yang dia dapatkan hari ini berdasar iman dalam konteksnya dia. Keyakinan itu harus ada. Dan yang biasa kan itu sugesti. Itu bisa mengalami, kenapa? Itu akan mendrive seseorang untuk bisa kuat menghadapi apapun saudara. Nah Tuhan katakan ayo kejar karunia itu. Dan kembali lagi, akan saudara temukan melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui bertekun, melalui doa, melalui persekutuan dengan Tuhan. Itu yang akan saudara terima. Mulailah temukan karuniamu. Dan selanjutnya kesalahan yang harus dihindari. Saya catat begini di sini saudara. Bagaimana
ayat selanjutnya ya. Matius pasal 25. Ini kan berbicara tentang orang yang dipercaya 2, kemudian 5, 2 talenta dan kemudian 1 talenta. Dan yang terjadi begini saudara, bahwa setiap orang pada dasarnya begini, diberikan karunia, itu minimal 1 ya, bakat, kemampuan, kemudian kekuatan di dalamnya. Minimal sudah ada saudara, minimal sudah ada. Dan Tuhan tahu persis kapasitas seseorang. Saya juga dulu saudara bukan kapasitas saya seperti ini. Tapi saya setia dalam perkara kecil, akhirnya Tuhan nambahkan kapasitas-kapasitas yang lebih besar lagi. Dan ini yang sering kali terjadi saudara, kesalahan. Dalam Matius pasal 25 ayat 8. Ini sudah diberikan, tetapi apa yang terjadi? Ayat 8 saya bacakan buat saudara, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah ini artinya saya catat begini, mengubur talenta, minder, rendah diri, merasa tidak mampu, mengasihani diri dan lain sebagainya. Karena apa saudara? Karena dia merasa bahwa yang di Tuhan berikan itu kecil. Saya ini orang biasa, modal saya enggak banyak. Kemampuan saya juga terbatas, sekolah saya, pendidikan saya juga rendah dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan mau katakan kita jangan sampai mengubur talenta kita. Apapun, sekecil apapun. Sama seperti Stefanus kan, memulai dari pelayanan hanya janda-janda muda, bukan ya? Janda-janda miskin saudara. Itu yang dilayani. Tadi saya juga waktu diajak makan, ada seorang yang juga supplier bangunan, mungkin Kosin tahu ya, namanya Pak Vero ya. Dia katakan begini, sampai sekarang Pak saya melayani melalui satu wadah, dia bilang orang-orang yang keluar dari penjara Pak Michael, itu dia wadahi, dia berikan modal ya, entah itu modalnya supaya dia lepas dari kesulitan, karena pasti orang yang keluar dari penjara itu mengalami kesulitan. Dan diberikan modal semprotan air, supaya ayo buka cucian motor, dibelikan gerobak untuk jualan saudara. Dan itu ada kegunaannya. Dan saya tanya seberapa yang berhasil, ya banyak juga yang gagal Pak, banyak modal juga yang hilang. Tapi saudara, caranya memang luar biasa, diberikan modal, mesin itu bisa menjadi milik orang yang dimodalin itu dengan apa? Pasti dapat hasil setiap hari dong, kembalikan. Nanti ketika modalnya sudah balik itu dikembalikan, dan modalnya sudah balik, yang dimodalin itu ya itu dilepas, sudah tidak ada kaitan lagi ya, dimodalin. Nah modal yang sudah terkumpul lagi diberikan kepada orang lain. Wah ini keren banget ya programnya ya, keren banget saudara. Dan itu dari yang kecil saudara. Dan puji Tuhan orang-orang seperti ini dipakai Tuhan. Tuhan akan menambahkan berkat yang luar biasa saudara. Dan menjadi orang yang memang benar-benar dipakai Tuhan. Dan yang kedua begini saudara, yang harus kita hindari adalah iri hati. Dalam pasal ayat yang 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini artinya orang yang iri hati ya. Iri hati, karena apa? Diberikan 1 talenta. Dia pikir saudara, Tuhan itu membeda-bedakan. Ingat, catat baik-baik. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Dan Tuhan juga tidak pernah menilai pelayanan mimbar lebih besar daripada pelayanan nyapu atau ngepel gereja. Tuhan tidak pernah bilang gitu, wih pendeta besar, tidak ada saudara ya. Yang ada semuanya adalah hamba Tuhan. Semuanya adalah pelayan Tuhan. Nilainya sama. Bahkan saudara, yang beberapa waktu saya bagikan, bagaimana saudara jemaat di Makedonia yang melayani sesuatu yang kecil, dan kemudian yang juga terjadi di Korintus. Bahwa Tuhan mau supaya kita memperhatikan orang-orang yang pelayanannya mungkin biasa-biasa, tapi di mata Tuhan luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Tapi banyak orang begini, wah saya hanya diberikan sedikit talenta, kecil. Sehingga saudara iri hati. Ya, saya juga dulu harus bertobat saudara, saya punya sifat seperti itu. Tuhan kenapa kok aku enggak seperti dia ya? Kok Tuhan berikan kefasihan lidah, Tuhan berikan suaranya yang bagus, Tuhan bisa juga dia pandai, saya kok biasa-biasa. Ternyata enggak saudara. Ya, Tuhan itu mau kita terus melayani Tuhan, bahkan setia dulu dalam perkara kecil.
Dan di situ kita melihat kebesaran Tuhan terus dinyatakan. Nah, yang ketiga adalah yang harus kita hindari. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang harus dihindari adalah malas dan tidak setia. Ayo katakan teman sebelahnya, jangan malas. Saya katakan bahwa ketika saya memberkati seorang yang menikah. Saya selalu katakan begini, kamu udah kerja belum? Cowoknya biasanya saya tanya, sudah kerja belum? Kalau belum, jangan dulu menikah. Karena pekerjaan imam itu adalah dia harus bekerja. Seorang imam bekerja itu adalah tugas keimaman. Ya, tugas keimaman di mana dia harus rajin, Saudara. Saya ingat sekali bagaimana Empro kemarin ya. Wah, teman-teman bersaksi kerja yang jungkir balik ya, kadang-kadang kaki di atas, kepala di bawah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Wah, pengalaman teman-teman Empro ini luar biasa, Saudara. Termasuk saya juga, Saudara, pernah mengalaminya. Saya harus bekerja keras. Dan saya melihat, Saudara, orang-orang yang seperti ini diberkati Tuhan luar biasa. Apalagi ada penyertaan Tuhan. Makanya jangan malas. Ya, jangan tidak setia. Ayo setia. Dan juga rajin bekerja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, yang kedua, saya bagikan begini. Gunakan karuniamu. Seperti itu saya katakan, kalau kita diberikan kepandaian menyanyi umpamanya, kemudian ada yang menawarkan, ayolah pelayanan. Saudara tidak menggunakannya, itu bisa hilang. Bisa diambil ya. Saudara perhatikan di sini, Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saudara, setiap kita itu punya karunia yang berbeda-beda. Dan itu unik, khas, cocok buat kita. Ya, cocok buat kita, Saudara. Jadi masing-masing sudah digariskan Tuhan, punya ini loh kepandaianmu, ini loh karuniamu, ini loh yang harus engkau lakukan. Nah, kita harus jadi seorang yang menggunakan karunia itu sendiri, Saudara. Ya, nanti Kesia ya bisa ketemu sama saya ya dengan Pak Darius ya. Mulai kita ini ajak pelayanan ya. Sayang harus digunakan, takutnya hilang gitu, Saudara ya. Takutnya hilang. Nah, Saudara, ayo kita mulai untuk menggunakan. Sekecil apapun, gunakan saja, Saudara. Setialah di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Dan lakukan juga dengan kasih. Nah, ini yang saya catat, apa yang dimaksud dengan lakukan dengan kasih. Yang pertama begini, Roma pasal 12 ayat 8 saya bacakan. Bagian kalimat yang pertama, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ini kelanjutan yang tadi ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Itu yang pertama. Melakukan dengan hati yang ikhlas. Jadi kita melayani Tuhan ya, bukan karena kita untuk mendapat sesuatu. Ya, tetapi karena kita sudah mendapat sesuatu daripada Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan. Ya, keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat mahal. Tidak bisa kita bayar. Makanya dengan apa kan ku balas kasih-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kita hanya mengucapkan itu, karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat-sangat mahal. Makanya kita harus melakukan dengan tulus hati. Kemudian siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Ya, jadi lakukanlah dengan rajin. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, Saudara. Saudara, saya ya tipe-tipe gini enggak bisa diam orangnya, Saudara ya. Kalau suruh diam tuh rasanya aduh pusing ya. Saya harus bergerak terus ya. Saya enggak bisa diam gitu ya. Ini saya, Saudara. Bukan mau melebihkan saya dari Saudara, tidak, Saudara. Tapi memang saya tipenya begitu, Saudara. Karena apa? Tuhan sudah ajarkan saya bagaimana hidup harus rajin juga ya. Harus bergerak terus, Saudara. Karena apa? Orang yang enggak rajin ya, yang banyak main game, sekarang kan lagi ngetop main game. Siapa di sini suka lato-lato? Ayo. Zamannya lah.
Olivia suka ya? Oh enggak. Nah saudara itu waduh ya. Jadi ya termasuk nanti akan lambat pertumbuhan daripada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seseorang, saudara. Ya harus rajin, ya harus tekun. Karena apa? Ini jalan satu-satunya untuk meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah melakukan dengan sukacita. Haleluya. Ya jangan wajah temberut, terpaksa. Makanya di sini saudara, tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Kerelaan hati saudara. Supaya apa? Supaya saudara benar-benar nanti tidak menganggap begini saudara. Wah, saya melayani karena dipaksa. Ya, karena saya diajak-ajak kemudian ya karena terpaksa saja. Bahaya saudara. Baiklah dia melakukan dengan sukacita. Ya sukacita kenapa? Karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dan saya yakin saudara jemaat Tuhan di tempat ini ya akan benar-benar menggunakan karunia itu dengan baik. Ya, menggunakan karunia itu dengan baik. Ayo mulai dari hal-hal yang kecil. Mulailah saudara menggunakannya. Dan yang terakhir, dapatkan kasih karunia lainnya. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Perhatikan, baca sama-sama ya, yang saya tebali. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Wow. Orang yang rajin tadi saudara, menemukan karunia, kemudian dia rajin, kemudian Tuhan percayakan apa? Diberikan lebih loh saudara, bonus. Itu yang Tuhan berikan. Tanpa saudara duga-duga, kok bisa ya gitu ya. Akan diberikan hal yang lebih utama, lebih lagi daripada apa yang saudara bayangkan. Makanya benar firman Tuhan saudara. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Kalau saudara lakukan ini, wow, itu hasilnya luar biasa. Karunia itu akan membawa kepada pengalaman-pengalaman kehidupan yang jauh lebih besar lagi. Saudara yang kasih Tuhan, Matius pasal 25. Saya di sini melihat ya dari bacaan yang tadi kita baca bagaimana diberikan 5, 2 dan 1 talenta. Nah, di sini saya lanjutkan dalam ayat 27 sampai 29. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uangnya supaya kembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ini peringatan yang diberikan kepada orang yang punya 1 talenta tadi. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Pertanyaannya begini saudara ya. Kenapa kok enggak diberikan kepada yang 5? Yang 2. Yang 2 mengembangkannya juga saudara. Intinya begini saudara. Tuhan akan memberikan apresiasi kepada orang yang mengembangkan talenta. Tuhan tidak berbelas kasihan, ya ibaratnya ya itu upahnya sendiri saudara ya. Tuhan ya ibaratnya tidak akan mempercayakan lagi walaupun orang yang punya 1 talenta, tapi dia tidak mau bekerja. Dia tidak mau rajin, tidak akan dipercaya lagi saudara. Ya, saya punya, Tuhan itu tidak adil, tidak, bukan Tuhan yang menghukum dia, tapi dia yang mengakibatkan dirinya seperti itu saudara. Kenapa dia akhirnya terpuruk yang punya 1 talenta ini? Karena apa? Hasil pekerjaannya dia, hasil perbuatannya dia saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bangga saudara kepada orang-orang yang mengembangkan. Sehingga yang 1 talenta itu diambil dari yang diberikan 1 itu dan diberikan kepada orang yang mengembangkan bisa menjadi 10 tadi. Ayat yang ke-29 katakan demikian, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan apa? Diambil daripadanya. Wow, ngeri ya. Ini secara hukum positif ya. Hukum naturalnya seperti itu saudara ya. Ini memang harus kita perhatikan ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah saudara. Hukum alam saja, hukum dunia saja akan terjadi seperti itu. Orang-orang yang rajin akan diberkati ya. Orang-orang yang tekun saudara akan mendapatkan upah dari pekerjaan mereka. Ini apalagi dengan Tuhan. Jangan sampai begini saudara. Di dunia ini ya memang patokan orang kan berkat gitu ya. Berkat.
atau berkat jasmani lah, keuangan, rumah, saudara. Mereka itu dapatkan dari mana, saudara? Hasil kerja keras. Ya, saya yakin, saudara ya. Makanya hukum alam pun, saudara, orang bekerja keras pasti mereka punya kelimpahan dalam hal jasmani saja, belum tentu kelimpahan rohani loh. Ya. Tapi saudara, jangan sampai begini. Kita yang sudah tidak ada bakat seperti Raffi Ahmad, ya kan, bakatnya ada ya. Bisa public speakingnya bagus, entertainnya bagus. Kita yang sudah tidak ada modal, bekal, bakat, kemudian tidak mau bergerak, kita tidak mau rajin. Jangan sampai begini, saudara, kita tambah terpuruk lagi. Ya, orang-orang duniawi saja sekarang mau berhasil, itu berjuang, saudara. Jadi YouTuber yang aneh-aneh gitu ya, saudara ya. Masa nenek-nenek mandi lumpur. Jadi viral, saudara ya. Banyak, saudara, orang-orang yang yang mau jadi YouTuber itu, TikTok itu, saudara. Mereka kreatif banget, ya. Itu dapat hasil, saudara. Nah, apalagi kita sedang berhadapan dengan dunia yang sedemikian bersaing ini, ya. Kita yang sudah malas, maaf saudara, seperti orang yang menerima 1 talenta ini, protesnya terus sama Tuhan, protes terus sama Tuhan. Kita tidak mau bergerak, kita akan jauh ketinggalan. Maka dari itu, saudara, ayo, Tuhan mau begini, saudara. Kita mengembangkan untuk sesuatu, ini sebenarnya bukan tujuan, ini bonus, ya. Percayalah begini, saudara, ketika saudara tekun bersungguh-sungguh dalam Tuhan, melayani, menggunakan karunia, maka saudara pasti akan mendapatkan hal-hal yang lebih daripada apa yang Tuhan percayakan hari ini. Haleluya, Tuhan senang dengan orang-orang seperti ini, saudara. Ayo, rajinlah, tekunlah, ya, berdoalah, persekutuan dengan Tuhan, saudara. Dan itu yang saya dorong kepada saudara di tempat ini. Baik, saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, ya. Developing the gifts, ya. Yang pertama itu temukan karuniamu, ya. Minimal ada. Seperti halnya Stefanus. Awal mulanya dia temukan begini, hanya sebagai pelayan daripada janda-janda miskin. Orang mungkin tidak banyak melirik ya, wah pelayanan seperti itu biasa-biasa. Yang lebih terkenal tuh loh, kayak YouTuber gitu ya. Kemudian saudara ditempatkan di sebuah tempat yang kecil, tidak dipandang orang, saudara menganggap itu remeh. Tidak, saudara. Stefanus memulai sesuatu yang dari kecil dulu. Kemudian gunakan. Saya yakin waktu Stefanus melayani Tuhan, dia mungkin awal-awalnya tidak bisa. Tapi dia benar-benar, saudara, mau menggunakannya. Dan apa yang terjadi yang ketiga adalah dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia yang lainnya. Makanya itu, saudara, saya percaya kita akan terus berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Mulailah melangkah untuk saudara menapaki sesuatu yang kecil, melayani Tuhan apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, mari katakan, ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Selalu bersyukur ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapa. Sekali lagi katakan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Ku mau selalu bersyukur ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapakku yang setia,
sembah Dia. Haleluya. Ya terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari nikmati kasih Tuhan, saudara. Nikmati hadirat Tuhan hari ini. Dia menjamah, Dia menguatkanmu, Dia memberikan engkau kekuatan yang baru, Dia menyembuhkanmu, Dia memulihkanmu, memberikan kekuatan damai, sukacita mengalir. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, tahukah saudara apa yang saudara alami dan saudara dapatkan hari ini? Itu adalah hasil daripada apa yang sudah pernah saudara lakukan. Amin. Mungkin setahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu. Apa yang saudara dapatkan hari ini adalah buah daripada apa yang sudah pernah saudara lakukan. Dan apa yang saudara terima hari ini juga, besar kecilnya, itu tergantung dari apa yang saudara pernah lakukan. Percayalah saudara, talenta, karunia itu Tuhan sudah taruh. Dan mulai hari ini bangun kembali sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Yakinlah di depan Tuhan akan sediakan perkara-perkara besar. Saudara, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya, bukan dengan waktu kita. Terkadang cepat juga terkadang lambat, tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Yang Tuhan mau kita sendiri untuk dibentuk terlebih dahulu dan siap untuk menghadapi sesuatu yang besar. Siap untuk menerima anugerah yang besar. Dan percayalah saudara, ketika saudara sudah menemukan karunia, saudara kemudian pergunakan itu dan kemudian saudara akan ditambahkan juga karunia-karunia yang lain. Bukan hanya berbicara soal pelayanan, tapi juga berkat pekerjaan bisnis usaha. Itu Tuhan pasti tambahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Kami bersyukur Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kuatkan Bapa. Kami lemah, namun hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami dulu bersalah, namun hari ini kami mendapatkan ampunan daripada Tuhan. Untuk kami memulai sesuatu yang baru hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur. Sertai Roh Kudus setiap jemaat-Mu. Dan dimulai dengan sesuatu keintiman dengan Tuhan. Pergaul, persekutuan, berdoa dengan lebih giat lagi. Maka karunia-karunia yang besar itu akan Tuhan curahkan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa mengingatkan kembali akan betapa besar kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan melalui perjamuan kudus ini kita diteguhkan, dikuatkan kembali. Dan percaya bahwa kasih karunia demi kasih karunia akan Tuhan semakin limpahkan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau sendiri, di mana kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan bersama dengan orang-orang kudus-Mu untuk siap menerima anugerah daripada Tuhan. Berkati, sucikan setiap media yang kami pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Percaya saudara bahwa ketika kita mengangkat roti ini mengingatkan bahwa Yesus disalibkan, disiksa, Dia menderita penderitaan yang sangat berat. Dan tahukah saudara bahwa Dia lakukan buat kita semuanya. Hari ini kita diteguhkan kembali, apapun yang kau alami, percaya Yesus sudah mengalaminya. Dan ketika Dia berhasil melaluinya dengan baik, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan dan juga terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu di hadapan Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Ketika kami mengangkat cawan ini, darah itu tercurah dari tubuhmu. Darah itu mengalir untuk mengampuni dosa kami. Darah itu mengalir untuk memberikan kami kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga darah itu adalah meterai buat kami, menjadikan kami anak-anak Allah, di mana kami berhak menerima sesuatu yang terbaik dari surga. Hamba-Mu berdoa, biar kuasa pengurapan Tuhan turun dan mengalir atas kehidupan jemaat-Mu. Kasih karunia, kekuatan yang besar, kekuatan yang baru kami dapatkan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu, saya mengajak kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, hari ini kami terima anugerah-Mu. Dan hari ini juga kami diteguhkan, dikuatkan melalui tubuh dan darah Kristus. Dan kami akan selalu setia, kami akan semakin hari, semakin sungguh-sungguh melayani, mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala yaitu Pendeta Herman Lipi yang telah melayani ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Oke, saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan dengan hati yang tulus. Yang pertama persembahan umum yaitu amplop merah dan persembahan untuk Gereja Betel Indonesia yaitu amplop biru. Mari kita berdoa bersama dengan sukacita. Kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami terlebih dahulu. Kami terima dengan sukacita. Saatnya malam hari ini kami akan menabur dengan sukacita, supaya apa yang kami tabur kiranya berkenan dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan menabur. Shalala
Saudara diberkati, lambaikan tangan dong buat Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat. Biarlah engkau terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Ada penyertaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakangmu. Dan kebenaran itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Jadilah pengurus yang baik yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Maka pekerjaanmu akan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan ada hal-hal yang besar yang jauh lebih luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.